Barisan depan yang sebelumnya melakukan kontak dekat dengan Wen Tianguan hanyalah sebuah ujian. Ke Tiangxuan memindai medan perang dan melihat teriakan dan pembunuhan di mana-mana. Meskipun tidak sekuat pertempuran sebelumnya, ini hanya pertempuran sengit di barisan depan. Ketika tentara Angkatan Laut Surgawi terbunuh, tingkat tragis hanya akan meroket berkali-kali dalam sekejap. Temukan Nona Xiaoyu lagi dan tanyakan padanya. Mata ilahi Ke Tiangxuan bersinar. Tetapi begitu suara itu jatuh, dia menahan diri. Karena dia tahu bahwa Xiaoyu hampir dibunuh oleh Raja Meteorit Desolate, dan pengadilan surgawi juga tahu. Dengan enggan, Xiaoyu membuatnya bergerak dengan tubuh yang terluka, yang membuat Ke Tiangxuan berhutang budi padanya. Jika pengadilan surgawi menentangnya, jika sesuatu terjadi pada Xiaoyu, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Tuan Bai? Tahan. Kali ini mereka menyerang. Kami mengandalkan keunggulan geografis Wen Tianguan, jadi kami tidak bisa masuk dengan Angkatan Laut Surgawi. Siapa yang akan memikirkan perintah militer Ke Tiangxuan? Tepat ketika dia melihat bahwa kapal utama divisi kelautan Tianting adalah yang tercepat, menghancurkan lapisan gelombang marah. Meriam pertempuran perkasa surgawi di atas divisi kelautan telah ditujukan ke Wen Tianguan. Fluktuasi mengerikan dari moncong itu berkedip, membuat pasukan Wen Tianguan gemetar, dan tidak ada yang bisa menahan pukulan ini. Dan cahaya kekuatan supernatural Shen Zengran lebih ganas daripada meriam perang Tianwei. Jenderal ini ada di sini. Kedua pasukan saling berhadapan, dan anti pencuri berani keluar dan bertarung dengan jenderal ini. Tanda seru. Suara ilahi Shen Zengran bernada tinggi, menyapu langit, gemetar di Wen Tianguan, dan Ke Tiangxuan tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya tiba-tiba. Ups. Ketika Tianxing tidak ada, dia malah membuat Shen Zengran berpura-pura. Adalah aturan yang sangat umum bagi dua pasukan untuk saling berhadapan, dan Shen Zengran adalah seorang jenderal, dan Tianxing juga seorang jenderal. Tetapi jika Tianxing tidak ada, Anda tidak dapat melawannya. Meskipun Anda tahu bahwa Tianxing tidak ada di sana, Anda tetap tidak harus bertarung. Ini pasti akan menyebabkan penurunan moral. Mereka hanya menempati tempat yang tepat, dan Angkatan Laut Surga memanfaatkan ketidakhadiran Tuan Bai untuk menyerang secara agresif, seolah-olah menduduki langit. Jika dibiarkan menempati harmoni, maka Shen Zengran membawa punggungnya di tangannya, terbungkus baju perang, dan jubahnya yang tampan berkibar tertiup angin. Dia agung dan agung. Dia benar-benar menjaga Tianhe di kota Tianmen, dan sang jenderal marah. Shen Zengran tampaknya sangat sabar, dan menunggu sebentar, sampai semua kapal perang di belakangnya mengikuti kecepatan kapal utama, dan senjata perang bersinar dengan kehancuran. Semuanya ditujukan ke Wen Tianguan. Dia tidak bisa menahan untuk mencibir. Feng di mana langit? Bisakah Anda berani bertarung dengan jenderal ini? Sembunyikan kepala Anda dan tunjukkan ekor Anda dan hindari berkelahi. Mungkinkah Anda takut pada anti pencuri? Kamu kentut. Sebelum bertanya kepada Tianguan, Ke Wenjing adalah orang pertama yang berteriak keras. Garis ipar saya telah mencapai alam semesta kuno. Anda hanya bisa berani mengambil keuntungan dari saudara ipar Anda tidak di depan keributan. Adik iparku tidak perlu duduk di kota. Aku juga bisa menunggu anjing elang di Tianguan. Shen Zengran mencibir. Anak laki-laki kecil dari klan Kaisar Ke ini tampaknya berbeda dari ketika mereka pertama kali datang ke Wen Tianpas. Tetapi ini tidak mempengaruhi kekuatan kekerasannya sedikit pun. Hal macam apa yang berani kamu teriakkan dengan jenderal ini? Tanpa Feng Tianxing, kamu juga bisa memegang Wen Tianpas, kan? Nah, jenderal ini akan memberimu kesempatan untuk membiarkan kelinci giok keluar. Shen Zengran mengangkat kepalanya, bertarung dengan keras. Jenderal ini bukan seorang kaisar. Tetapi Tianwei telah menambahkan dirinya sendiri, dan seni bela dirinya makmur. Hari ini, dia akan melawan Yutu itu. Biarkan dia keluar. Ke Wenjing menggertakkan giginya, tetapi sulit untuk menyangkalnya. Lagi pula, dalam hal identitasnya, dia memang tidak memenuhi syarat untuk menantang Shen Zengran. Bahkan jika dia tidak berbicara tentang identitas atau kekuatannya, dia akan kehilangan muka dengan Shen Zengran, dan setelah dia akrab, dia akan malu pada dirinya sendiri, dan dia tidak mampu memberikan pukulan pada moral Wen Tianguan. Dan pada saat ini, saya melihat jeritan dari langit di atas Wen Tianguan. Saya tahu Anda. Orang-orang yang tidak tahu malu. Anda tidak hanya berani datang ke sini sementara saudara Anda Tianxing tidak ada di sini, tetapi Anda hanya berani mengambil keuntungan dari luka saya. Berani untuk bertarung denganku. Tapi itu tidak masalah. Lukaku diberikan oleh Raja Dewa. Raja Dewa hanya bisa melukaimu tetapi tidak membunuhku. Kamu adalah anjing elang, mencari kematian. Saya melihat pita giok menari di bahu Xiao Yuxiang, puisi dan indah. Meskipun itu minuman dingin, tetapi suaranya seperti langit yang diterangi cahaya bulan. Rok neon bergoyang tertiup angin. Meskipun tidak ada seragam militer, itu bisa menekan ribuan pasukan. Namun jika dia mati lebih dekat, terlihat jelas bahwa kaki Xiao Yu masih timpang.
dan kaki giok ramping yang telah ditinju oleh Raja Meteorit Desolate masih meringkuk, sepertinya tidak bisa meluruskannya. Tapi ini tidak mempengaruhi semangat Juang Xiaoyu sedikitpun. Belum lagi pengakuan Brother Tianxing dan Brother Tianxing. Hanya keberanian semacam ini untuk memprovokasi dia ketika dia terluka. Memang benar Yutu tidak marah. Semangat Juang Xiaoyu dalam ayunan penuh, dan dia tidak kalah dari Shen Zengran. Tetapi ekspresi Ke Tiangxuan mendung dan tidak pasti. Dan dia segera dengan dingin menyanyikan transmisi suara. Gadis Yu kecil, tidak. Dia tahu bahwa kamu terluka. Dan dia juga tahu bahwa kamu adalah kaisar. Tapi dia masih berani berteriak. Pasti ada penipuan. Jangan tanggapi dia. Faktanya, Ke Tiangxuan juga sangat terjerat. Biarkan Xiao Yu menghadapinya. Sesuatu benar-benar terjadi. Tuan Bai tidak bisa menjelaskannya. Tetapi jika Xiao Yu tidak bergerak, maka kesombongan Shen Zengran, tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Yu Bei menggertakkan giginya. Jika dia memprovokasi dirinya sendiri, dia akan memberitahu Shen Zengran tentang kaki kelincinya yang lumpuh, dan dia bisa menendangnya ke lantai untuk mencari gigi. Namun, saudara Stargazer menjelaskan bahwa mereka tidak ada di sini, jadi kamu harus mendengarkan kata-kata Ke Tiangxuan. Dan semua ini dilihat oleh Shen Zengran. Tidak perlu menebak transmisi suara Xiao Yu dan Ke Tiangxuan. Dia melihat sudut mulutnya sedikit terangkat, dan Wan Jun berteriak ke langit dengan perintah. Saudara-saudara, apakah kamu melihatnya? Tidak ada master di Wentian Pass hari ini. Kelinci giok itu lumpuh, penuh dengan tua, lemah, sakit, dan cacat. Bagaimana operan yang begitu lemah dapat menghentikan master angkatan laut Tianwei saya? Bunuh aku. Tanda seru. Tanda seru. Shen Zengran mencibir. Mungkin dia tidak mengerti jalan Tuhan, tetapi dia tahu bahwa apapun bisa dikatakan dalam dua cara. Anti pencuri mengatakan bahwa memang benar dia memanfaatkan api dan merampoknya dari kehinaan. Tetapi dia mengatakan kepada saudara-saudara angkatan laut bahwa anti pencuri tidak ada hubungannya sekarang. Dan memang benar bahwa penguasa Guanzhong cacat dan tidak sembuh. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Bunuh anti pencuri. Angkat langit. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Sebelum angkatan laut tiba, perang akan menyerang lebih dulu. Cahaya ilahi yang memancar dari kapal perang menyebabkan Tianhe memantulkan gelombang tatapan yang tak terbatas. Kapal perang itu awalnya adalah mesin perang. Dan ketika artileri pertempuran menyerang, daging dan darah para dewa sulit dihentikan. Formasi lipat. Berkorban untuk penghalang. Ke Tiangxuan berteriak keras. Untungnya, pembatasan Wentiangwan baik, dan tembok kota sekokoh sup emas. Tetapi Shen Zengran melihatnya, tetapi dia mencibir. Artileri kapal perang biasa. Bisakah larangan Wentiangwan diblokir? Tetapi berapa lama bisa memblokir artileri Tianwei dari kapal utama angkatan laut? Jenderal ini ingin melihat apakah Putra Baize yang akan kembali lebih dulu. Atau jika Anda meminta tembok Tiangwan diratakan terlebih dahulu. Cahaya ilahi membombardir dan menerangi semangat juang angkatan laut surgawi secara ekstrim pada saat itu. Namun, apa yang tidak diharapkan Shen Zengran adalah bahwa pada titik tertentu ketika pertumpahan darah ditebang di atas awan, senjata yang menembakkan banyak kapal perang angkatan laut dalam satu putaran lahir. Potong semuanya menjadi dua. Yang mengejutkan Shen Zeng adalah lapisan awan yang tidak bisa merasakan napas sedikit pun sebelum cahaya darah jatuh. Berubah menjadi awan darah yang menutupi langit dan matahari dalam sekejap mata. Dari jutaan master angkatan laut surgawi. Bisakah kaki anjing dari Kaisar Surga Realmu begitu cakap?